Shalom adik-adik dan mami papi. Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Aku adalah bunga matahari. Aku senang melompat, menari, memuji nama Tuhan. Oh, teman-teman, sebenarnya Sani sedang mencari Kamanti. Di mana ya Kamanti? Halo Sani, aku di sini. Selalu happy. Juga selalu happy. Kalau begitu, bagaimana kalau kita sapa adik-adik di rumah? Betul kan Manti? Selamat pagi adik-adik. Wah, Sani, lihat adik-adiknya cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya. Iya benar Kak Manti. Wah, teman-teman di rumah semuanya udah pada siap ibadah. Hebat. Nah, Sani, kita kan mau ibadah. Gimana kalau kita berdoa dulu? Oke adik-adik, kita berdoa dulu ya. Adik-adik bisa lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Ikuti doa Kamanti ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. terima kasih. Kami bisa ibadah Kami bisa ibadah hari ini. ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, urapi kami semua. urapi kami semua. Adik-adik yang di rumah Adik yang di rumah. dan semua kakak-kakak sekolah minggu. Dan semua kakak-kakak sekolah minggu. Kami mau memuji Tuhan, Kami mau memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus Tuhan Yesus yang menjagai kami, menjagai kami, yang membuat kami membuat kami tenang
Yesus. Kita sembah Tuhan Yesus yang sayang pada kita. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapa-Ku dan ku anakmu. Mari kita katakan lagi kepada Tuhan Yesus yang sayang pada kita. Ku mau menyembahmu Tuhan Yesus. Kita sembah Tuhan Yesus yang sangat sayang pada kita, yang selalu setia menyertai kita. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapa-Ku dan ku anakmu. Kaulah Bapa-Ku dan ku anakmu. Kaulah Bapa-Ku dan ku anakmu. Adik-adik, kita berdoa bersama. Kita lipat tangan, tutup mata. Adik-adik boleh ikuti doa saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Tolong pimpin kami Tuhan Yesus, Tolong pimpin kami Tuhan Yesus. dalam nama-Mu Dalam nama-Mu kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Sehat semuanya ya. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Ya, sekarang duduk dengan tenang ya. Jangan lupa bawa Alkitabnya. Kalau ada papa mama, boleh duduk bersama dengan anak-anak. Sehingga bisa nanti menolong untuk membacakan Alkitabnya. Ya, baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Alkitab. Siap ya adik-adik? Ku dengar suara-Mu, oh Tuhan. Ku tahu firman-Mu dari Alkitab. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan, buku kesayangan. Ya, ini buku kesayangan kita. Kita harus membaca dan terus mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik pernah nggak ada yang sakit? Mungkin adik-adik sakitnya di rumah atau harus dirawat di rumah sakit. Ada yang pernah sakit adik-adik? Ya mungkin ada, atau papa, mama, kakak, atau adik mungkin pernah sakit. Nah, Karu juga pernah sakit hari Senin lalu waktu malam. Karu sakit perut, sakit sekali sampai nggak bisa tidur adik-adik.
tidur ke kanan ataupun ke kiri? Gak bisa juga. Wah, itu pokoknya adik-adik tidak enak sekali. Sampai bingung, gimanain ya? Nah, mungkin adik-adik juga pernah mengalami itu. Atau adik-adik pernah mengalami harus mengerjakan sesuatu yang adik-adik susah untuk melakukannya. Misalnya untuk adik-adik yang mungkin lagi belajar angka atau huruf atau mewarna, tapi ini susah kak, susah mah, susah pak. Wah, ini paling tidak enak untuk dilakukan. Nah, adik-adik mungkin gak suka atau kesal. Nah, adik-adik pernah mengalami itu? Nah, hari ini Karun mau cerita tentang satu tokoh Alkitab. Bangsa Israel ada di Mesir. Nah, bangsa Israel ini diminta oleh orang-orang Mesir untuk membuat batu bata. Dan mereka harus bekerja dengan sangat keras untuk membuat batu bata ini, adik-adik. Adik-adik tahu apa itu batu bata? Biasanya batu bata itu dipakai untuk membangun rumah, ya, supaya rumahnya kuat dan bagus. Nah, mereka diminta untuk mengerjakan itu siang dan malam, siang dan malam. Nah, mereka harus bekerja sangat keras. Kalau tidak, orang-orang Mesir akan melakukan hal yang tidak baik kepada mereka, dan itu sangat tidak mengenakan adik-adik. Ya, seperti tadi kita sakit atau kita harus mengerjakan sesuatu yang tidak kita sukai atau sesuatu yang tidak kita bisa, ya. Nah, gimana ya adik-adik? Lalu bangsa Israel berdoa kepada Tuhan. Karena adik-adik masih ingat ya, bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Nah, mereka berdoa, mereka berseru kepada Tuhan. Nah, gimana kira-kira Tuhan menolong bangsa Israel ini? Ada seorang bapak, namanya Bapak Musa. Nah, Bapak Musa ini biasanya menggembalakan kambing domba di daerah Midian. Suatu hari Musa membawa kambing dombanya menyeberangi padang gurun. Lalu Musa sampai di Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam bentuk api yang menyala dari semak duri. Tapi api itu tidak membakar semak duri itu. Nah, Musa ingin melihat mengapa api itu tidak membakar semak duri. Saat Musa sedang mendekati semak duri itu, tiba-tiba ada suara Tuhan yang berkata kepada Musa, "Musa, Musa, jangan mendekat. Kamu harus menanggalkan atau melepaskan sepatumu. Karena tempat yang engkau injak itu kudus, suci." Nah, akhirnya Musa pun lepaskan sepatunya dan dia mendekati melihat semak duri itu. Wah, tidak terbakar adik-adik. Apa ya? Nah, itu hebatnya Tuhan ya. Setelah dia mendekat, lalu Tuhan berkata kepada Musa, "Musa, aku sudah mendengar teriakan umatku." Masih ingat tadi ya, bangsa Israel yang berseru kepada Tuhan supaya Tuhan menyelamatkan mereka. Nah, adik-adik, kakak akan bacakan ayatnya. Apa kata Tuhan kepada Musa? Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku. Seruan mereka telah aku dengar, yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Jadi, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka."
Jadi kesengsaraan itu tadi ya, kesakitan mereka, penderitaan mereka. Pengarah-pengarah itu adalah orang-orang yang tadi meminta mereka bekerja dan bekerja. Jadi adik-adik, lihat bagaimana Tuhan mengerti, memperhatikan bangsa Israel ketika mereka berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan menolong mereka. Nah, adik-adik, masih ingat tadi cerita Kak Ruth tentang sakit? Pada waktu Kak Ruth sakit, Kak Ruth berdoa dan Tuhan menyembuhkan Kak Ruth. Nah, adik-adik juga seperti itu mungkin ya. Ketika adik-adik sakit, mungkin ketika adik-adik takut, ketika adik-adik melakukan sesuatu yang susah atau yang sulit, Tuhan mengerti, mendengarkan, dan memperhatikan adik-adik. Ya, dengan kisah Musa kita belajar bahwa Tuhan memperhatikan kita, Tuhan selalu akan menolong kita. Nah, ayat hafalannya hari ini adalah Filipi 4 ayat 19a. Allahku akan memenuhi seluruh keperluanmu. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi seluruh keperluanmu. Asik ya adik-adik, firman Tuhannya di pagi hari ini. Kita punya Tuhan yang melihat, mendengar, dan sangat memperhatikan keluh kesah kita ataupun juga penderitaan atau mungkin kamu punya kesulitan. Nah, adik-adik, Allah itu sangat ingin memberkati kita kalau kita selalu menyediakan hati kita untuk datang kepadanya. Kali ini Kak Jenny mau bikin prakaryanya untuk mengingatkan kita bagaimana Allah memanggil Musa, yaitu kita akan coba dengan membuat semak duri yang menyala. Bagaimana Allah memanggil Musa untuk pergi membebaskan bangsa Israel. Kita lihat yuk bagaimana cara membuatnya. Oke, mari kita buat prakaryanya. Pertama, alat dan bahan yang kita butuhkan adalah gunting, bolpen, lem, bisa lem apa aja ya, dan juga kertas lipat. Oke adik-adik, langkah pertama kita akan membuat apinya dengan cara menjiplak tangan kita di kertas lipat yang berwarna merah dan kuning seperti ini ya. Kita jiplak dengan bolpen yang sudah kita persiapkan tadi, pelan-pelan supaya rapi. Nah, ini dia hasil jiplakannya. Kita lakukan di yang kuning juga, lalu kita gunting ya. Oke. Setelah digunting, seperti ini hasilnya. Nah, langkah kedua, kita membuat batang pohon menggunakan kertas lipat yang berwarna coklat. Nah, ini sesuai kreasi kalian aja ya. Batang pohon menurut kalian gimana sih? Selanjutnya juga kita bikin daunnya dari yang warna hijau ya. Daun kan warna hijau seperti ini. Oke adik-adik, langkah berikutnya kita tempel yang tadi sudah jadi ya. Ada warna merah, kuning, dan juga orange seperti ini. Wah, membentuk seperti api ya. Tapi jangan lupa kita juga tempelkan pohon tadi yang masih segar dan tidak terbakar. Tentu juga dengan daun-daunnya yang masih segar dan tidak terbakar juga. Ini ditempel pakai lem ya. Bisa di ujung-ujung rantingnya kayak gini. Tuh.
Ya, jadi deh, ini dia semak duri menyala ketika Allah memanggil Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel. Selamat mencoba adik-adik. Yuk adik-adik, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Lipat tangannya ya. Kita akan siapkan hati kita untuk berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Walaupun kami masih ibadah di dalam online, tetapi Engkau selalu menyertai kami. Bahkan Tuhan, kami bersyukur Engkau adalah Allah yang sanggup memenuhi segala keperluan kami. Berkatilah Tuhan Yesus anak-anak ini untuk bersama-sama selalu mengerjakan apa yang menjadi kerinduan hatimu. Engkau ada hadir di mana-mana untuk mencukupi kebutuhan anak-anak. Baikkah di dalam anak-anak ini belajar, Tuhan berikan kepandaian, berikan hikmat Tuhan untuk boleh mengerti banyak hal. Demikian juga di mana-mana adik-adik ini berada, Tuhan selalu memberikan penyertaan, keselamatan, perlindungan daripadamu. Berkatilah Tuhan Yesus anak-anak semua yang boleh mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, supaya semuanya boleh menjadi murid-murid yang taat kepadamu dan pelaku firman Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, kita sangat beruntung ya. Kita punya Tuhan yang selalu melihat, mendengarkan, dan memperhatikan kita. Sekarang ada yang mau bagi berkat nih. Kita saksikan sama-sama yuk. Teman-teman, nama saya Timo. Nama aku William. Kami akan mempersembahkan lagu KASIH Kasih. Ayat hafalan. Ayat hafal 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih, 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 kasih.
Yesus po dan kita jarang tinggal di dalam. Yesus po dan kita jarang tinggal di dalam. Yesus po dan kita jarang tinggal di dalam. Wow. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta, kau cinta. Yesus cintaku, ku cinta, kau cinta. Yesus po dan kita caranya tinggal di dalamnya. Yesus po dan kita caranya tinggal di dalamnya. Yesus po dan kita caranya tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan Hebat ya mungkin kan? Sani suka banget. Kak Mandi juga hebat banget adik-adik yang bagi berkat. Nah, Kak Sani, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah nyanyi dengan teman-teman yang bagi berkat. Hari ini kita mau tutup ibadah kita dengan doa. Jangan lupa adik-adik, minggu depan ibadah lagi ya. Mama Papa jangan lupa dampingi ya. Nah adik-adik, yuk kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami sangat senang mendengarkan firman Tuhan. Kami senang bisa memuji Tuhan, kami senang bisa mendengarkan cerita tentang Tuhan yang begitu baik bagi kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hari ini kepada Engkau, supaya Engkau yang tetap menjagai kami sepanjang hari ini. Dan semua adik-adik, semua mama papa, tetap sehat selalu dan bersuka cita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.